Dia seorang jenderal besar dengan segudang pemikiran dan gagasan yang mewarnai sejarah jatuh bangunnya sejarah negeri ini. Jenderal besar Abdul Haris Nasution adalah seorang legenda jenderal pejuang dan pemikir yang jejak-jejaknya menerbitkan rasa kagum. Nama besar Jenderal Besar Abdul Haris Nasution tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai salah satu peletak dasar-dasar ketentaraan nasional. Ia juga dikenang sebagai salah seorang pelaku sejarah yang terlibat dalam banyak peristiwa penting. Nama Nasution mulai tercatat tebal dalam sejarah Indonesia sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang menjadi cikal bakal terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945. Pembentukan TKR inilah yang kini diperingati sebagai Hari Kelahiran Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pada Mei 1946, Nasution yang masih berpangkat kolonel diangkat Presiden Soekarno sebagai Panglima Regional Divisi Siliwangi di wilayah Jawa Barat. Pada masa ini, Nasution mengembangkan teori perang teritorial untuk menghadapi gerak maju tentara Belanda yang melancarkan agresi militer pertama ke wilayah Indonesia. Pada dasarnya konsep Nasution itu perang gerilya. Jadi ketika perang kemerdekaan pertama, Belanda menyerbu tahun 47, itu tentara Indonesia perang secara konvensional, frontal. Kalah, kata Nasution, ya terang kalah wong yang kita hadapi tentara modern Belanda, kita tentara yang baru. Maka terfikirlah oleh Nasution satu konsep perang gerilya yang tidak lagi nanti berperang secara linear, tapi secara kantong-kantong. Akhirnya tentara Belanda tidak memenangkan perang. Kita juga tidak memenangkan perang, tetapi kita berhasil membuat Belanda tidak betah. Namun, akibat perjanjian Renville pada Januari 1948 yang mengakui wilayah Indonesia hanya mencakup Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera, Nasution harus memimpin pasukan Siliwangi menyeberang ke Jawa Tengah. Pada 1948, Presiden Soekarno menunjuk Nasution yang baru berpangkat kolonel sebagai wakil Panglima TKR mendampingi Jenderal Sudirman. Jenderal Nasution itu adalah Panglima Siliwangi yang pertama di Jawa Barat. Kemudian dia pindah ke Jogja, dia menjadi wakilnya Sudirman. Dia adalah otak militer Indonesia yang mempersiapkan perang gerilya kedua. Konsep itu dipersembahkan atau diberikan kepada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman menyetujui dan menandatangani konsep yang dipersiapkan Nasution. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah Belanda dan meninggalnya Panglima Besar Jenderal Sudirman pada tahun 1950, Nasution diangkat Presiden Soekarno menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Semasa era demokrasi parlementer inilah, Presiden Soekarno sempat mencopot jabatan Nasution karena memobilisasi pasukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI untuk melakukan aksi konvoi mengelilingi dan mengarahkan meriam tank ke arah Istana Presiden pada 17 Oktober 1952. Dalam masa-masa inilah Nasution yang merupakan seorang perwira pemikir merumuskan gagasan-gagasan militernya dalam buku Pokok-Pokok Gerilya atau Fundamentals of Guerrilla Warfare yang banyak dibaca kalangan petinggi militer dan pemimpin kelompok-kelompok perlawanan militer dunia. Konsep pertahanan kita sampai hari ini masih dasarnya konsep pertahanan gerilya yang dirumuskan Nasution tahun 48. Kemudian Nasution kan menulis banyak buku. Salah satu bukunya yang terpenting adalah tentang perang gerilya, fundamental perang gerilya. Buku itu diterjemahkan ke bahasa Inggris, ke bahasa Arab, mungkin ke bahasa Cina, ke bahasa Vietnam, macam-macam bahasa.
Karena orang belajar dari pengalaman Indonesia melalui karya Nasution. Lewat buku pokok-pokok perang gerilya ini, Nasution kian menebalkan namanya sebagai salah satu jenderal pemikir terkemuka. Tidak hanya dalam sejarah kemiliteran Indonesia, tapi juga semangat juang untuk kemerdekaan dan kecerdasan seorang pemikir yang dimiliki Abdul Haris Nasution telah tertanam sejak ia masih muda. Lahir di kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara 3 Desember 1918 dari keluarga Batak Muslim. Nasution muda sudah terpesona dengan gagasan-gagasan kemerdekaan Soekarno sejak ia menempuh studi di Bandung, Jawa Barat tahun 1935. Setelah lulus, putra aktivis Syarikat Islam itu sempat menjadi guru dan tinggal di dekat rumah pengasingan Soekarno di Bengkulu. Nasution pun kerap menyimak pidato dan berbicara dengan Soekarno di pengasingan. Hal ini membuat minat Nasution muda berubah. Ia menjadi lebih tertarik pada politik dan militer. Beliau itu sebenarnya tadinya guru ya. Nah, beliau itu sudah punya cita-cita sebetulnya. Dan beliau itu banyak belajar. Jadi beliau betul-betul apapun yang kita kerjakan itu harus kita pahami. Karena sejarah militer dia tahu semua. Dari Turki, dari Eropa, hafal beliau itu. Saat Nazi menduduki Belanda dan pemerintah kolonial Belanda membentuk korps perwira cadangan yang menerima warga Bumi Putra, Nasution yang berhasrat belajar militer ikut bergabung. Ia sempat dikirim ke Akademi Militer Bandung dan menempuh karir di Tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL hingga tingkat perwira. Saat Jepang menyerbu Indonesia pada tahun 1942, Nasution ditempatkan di Surabaya. Kemudian pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Nasution bergabung dengan para bekas tentara peta dan ikut membentuk Tentara Keamanan Rakyat. Di dunia ketentaraan inilah, semangat juang dan kecerdasan Nasution sebagai seorang tentara sekaligus pemikir teruji dengan baik. Dia adalah konseptor untuk perang gerilya tahun 48-49. Dia adalah peletak dasar sistem pertahanan Indonesia yang pada dasarnya sampai sekarang kita masih pakai. Dan dia adalah pemimpin angkatan darat yang terlama. Dia seorang patriot yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk perjuangan, untuk TNI. Jadi cintanya, pengabdiannya kepada TNI luar biasa. Reputasi Abdul Haris Nasution sebagai seorang jenderal pejuang dan pemikir ini membuat Presiden Soekarno yang sempat memecatnya pasca insiden 17 Oktober 1952 tak lama-lama mengasingkannya. Pada 27 Oktober 1955, Soekarno kembali mengangkat Nasution ke posisi lamanya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Saat masa demokrasi terpimpin yang diperkenalkan Presiden Soekarno sejak tahun 1957, Nasution mendorong para perwira militer masuk ke dunia politik. Langkah ini direncanakan untuk membendung pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang semakin kuat terhadap pemerintahan. Pada tahun 1958, Nasution menyampaikan pidato terkenal yang di kemudian hari kerap dijadikan dalih doktrin Dwi Fungsi ABRI pada masa pemerintahan Orde Baru. Dalam pidato ini, Nasution menyatakan agar ABRI mengadopsi jalan tengah, tidak dalam kendali sipil, tapi juga tidak boleh mendominasi pemerintahan. Dia adalah perwira yang merumuskan tentara sebagai kekuatan politik belum legal. Jalan tengah. Dwi fungsi itu bermula sebenarnya ketika Soekarno tahun 58 bulan November menjadikan tentara itu kekuatan politik legal dengan menjadikannya golongan karya. Jadi tentara itu kekuatan pertahanan dan kekuatan sosial politik. Nah, itulah yang disebut oleh Nasution sebagai dwi fungsi. Gitu. Nah, atas dasar itulah tentara itu bisa duduk di kabinet, bisa duduk di DPR, di MPR, jadi kepala daerah, anggota DPRD dan sebagainya. Sama dengan partai politik. Setelah keluarnya dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang mengakhiri sistem demokrasi parlementer,
Nasution diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan di Kabinet Soekarno, selain tetap menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pada tahun 1962, Presiden Soekarno yang tidak suka dengan bantuan Amerika Serikat pada kelompok pemberontak PRRI mengadopsi sikap anti-Amerika dan menjadi lebih dekat dengan PKI daripada tentara. Hal ini memicu rivalitas antara ABRI dengan PKI kian meruncing. Dan Soekarno marah kepada para jenderal ini karena mereka menghalang-halangi Nasakom. Di tengah situasi tegang ini, pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, sebuah pasukan yang menyebut diri Gerakan 30 September mencoba menculik 7 perwira angkatan darat yang dikenal anti-komunis, termasuk Nasution. Dalam peristiwa ini, Nasution lolos dari penculikan dan berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat tembok halaman rumahnya yang berbatasan dengan kantor kedutaan Irak. Namun dalam insiden ini, putri Nasution, Ade Irma Suryani, tewas tertembak. Saya sendiri lompat dari sini, dari jendela ini saya lompat, 3 kali saya jatuh, lari, terus saya bangun Om Piar, saya bilang itu AC-nya ayah meledak. Saya juga nggak tahu apa, karena sakit itu kan semua cepat begitu kan. Lalu saya lihat Om Piar keluar, terus dibawa ya sama mereka, baru saya masuk, saya lihat adik saya udah ketembak. Nah itu, terus adik saya bilang, kakak, saya kan menangis, kakak jangan menangis, dia bilang gitu. Setelah peristiwa G30S yang menewaskan 6 perwira tinggi dan seorang perwira menengah angkatan darat, namun Nasution kembali tercatat dalam sejarah sebagai ketua MPRS yang kemudian melantik Letjen Soeharto sebagai kepala pemerintahan sementara RI menggantikan Soekarno pada tahun 1967. Namun, meski berperan mengangkat Soeharto ke tampuk kekuasaan, Soeharto sempat membatasi ruang gerak Nasution dalam dunia politik dan militer. Mulai dari larangan bagi Nasution menjadi pembicara di Sesquad dan Akademi Militer hingga dipensiunkan dini dari Dinas Militer. Tak cukup di situ. Pada tahun 1973, jabatan ketua MPRS yang disandang Nasution juga dicopot dan digantikan Idham Khalid. Kondisi tanpa jabatan ini sempat membuat Nasution dijuluki sebagai gelandangan politik. Setelah disingkirkan dari kancah politik, Jenderal Abdul Haris Nasution berkembang menjadi lawan politik Soeharto. Bersama mantan wakil presiden pertama Muhammad Hatta pada bulan Juli 1978, Nasution mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi atau YLKB yang mengkritisi pemerintahan Soeharto. Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi itu dipelopori oleh Bung Hatta, oleh Jenderal Nasution, oleh Muhammad Natsir dari Masyumi, tokoh Masyumi, dan Sanusi Harjadinata dari tokoh PNI. Pada 27 Maret 1980, Soeharto sempat menanggapi kritikan ini dengan mengatakan bahwa anggota ABRI harus siap mempertahankan kursi mereka di DPR dan harus melindungi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dari kemungkinan amandemen. Namun Nasution tidak surut. Ia kemudian mempelopori pengumpulan sejumlah tokoh yang tidak puas dengan rezim Soeharto. Antara lain Ali Sadikin, Hugeng Imam Santoso, Muhammad Natsir, serta mantan wakil presiden Muhammad Hatta. Mereka menandatangani petisi yang berisi kritik terhadap pemerintah Orde Baru yang dikenal sebagai Petisi 50. Petisi 50 itu adalah cikal bakal gerakan awal untuk perubahan. Karena yang berani bersuara mengoreksi pemerintah pada waktu itu hanya Petisi 50, yang lainnya pada tiarap semua. Ya, kalau sekarang sih bebas aja orang mengkritik semua. Waktu itu yang mengkritik, yang berani mengkritik ya bisa langsung ditangkap. Dan saya satu-satunya orang yang pernah menuntut Pangkok Kamtid pengadilan karena anak buahnya menyiksa saya sampai gegar otak. Tak lama setelah penandatanganan petisi ini, seperti tokoh-tokoh petisi 50 lainnya, Nasution juga mengalami berbagai hukuman politik. Dari larangan melakukan perjalanan ke luar negeri, melakukan transaksi bisnis, hingga undangan menjadi pembicara atau menghadiri suatu acara. Dari tahun 73 sampai 93 kan dicekal. Tanpa tahu salah apa dan kenapa, termasuk suami saya harus keluar dari militer.
tanpa tahu apa sampai hari ini. Semua orang takut. Jadi ayah selalu mengatakan bahwa keluarga kami seperti orang sakit kusta. Semua fasilitas dicabut. Air, semua fasilitas dicabut tahun 73. Kita nggak dapat fasilitas apa-apa. Macam-macam hak-hak sipil kami dicabut, yaitu misalnya tidak boleh pinjam uang di bank, tidak boleh bepergian ke luar negeri. Nah, Ugeng itu mau pergi haji aja tidak diizinkan. Ya, lantas tidak boleh satu atap dengan RI 1 dengan RI 2. Jadi pernah Kasman Singodimejo dan saya sebagai Muhammadiyah itu di Senayan karena ada Wapres, ada Malik hadir, tidak boleh hadir. Protokol minta kami dikeluarkan. Iya, HMI juga menghormati seniornya, ya tidak mau mengeluarkan kami dari kongres, kami diundang datang ke situ. Karena itu kami yang mengalah supaya jangan sampai gagal, kami yang keluar. Semua orang berdiri, banyak yang menangis gitu. Kami keluar, peserta hadirin semua berdiri, ada yang menangis, mencium tangan, kami lewat. Barulah ada Malik bisa masuk, Wakil Presiden bisa masuk. Berkat lobi Ali Sadikin kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada pertengahan tahun 1997, sikap permusuhan Soeharto dengan Nasution mulai mengendur. Dan pada 5 Oktober 1997, bertepatan dengan Hari ABRI, Nasution dianugerahi pangkat Jenderal Besar, gelar yang juga disematkan pada Soeharto pada saat yang sama. 3 tahun setelah penganugerahan gelar tersebut, Abdul Haris Nasution meninggal dunia pada 6 September 2000. Sang Jenderal Besar itu pergi dengan meninggalkan jejak pemikiran dan perjuangan panjang yang ikut menjadi fondasi berdiri dan kukuhnya Republik Indonesia. Lewat idealisme, keberanian dan konsistensi yang terekam dalam perjalanan hidupnya, Sang Jenderal Besar juga membuktikan bahwa perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan.